Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti. Saya dari Prodi PAI kelas 23 FAI. Insyaallah saya di sini di kesempatan ini akan menyampaikan ilmu makna kaidah maqasid syariah. Langsung saja kita bahas apa itu makna maqasid syariah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Apa itu makna maqasidus syariah? Maqasid syariah hakikatnya berasal dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid sendiri berasal dari jamak maksud atau qasoda yang berarti tujuan. Sedangkan secara bahasa syar'i adalah tempat menuju ke sumber air tanpa terputus. Secara makna atau secara syar'inya, syariah adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya berupa ajaran agama. Dari gabungan antara dua kata tersebut, maka makna maqasid syariah adalah tujuan atau fungsi Allah menurunkan syariat untuk mewujudkan atau memelihara kemaslahatan seorang hamba baik dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah pembagian maqasid syariah. Maqasid syariah secara umumnya terbagi menjadi dua, yaitu maqasidul ammah dan maqasidul khassah. Maqasidul ammah, tujuan besar keberadaannya syariat, yaitu mewujudkan atau memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Seorang hamba bisa mengetahui hal ini dengan melihat secara aturan globalisasi. Maqasidul ammah ini lebih ke maslahat tentang agama, di mana Allah memerintahkan seorang hamba untuk memperbaiki akidah atau amal-amal yang dilaksanakan setiap hari. Yang kedua adalah maqasidul khassah, tujuan khusus, yaitu mewujudkan atau memelihara kemaslahatan manusia dalam ruang lingkup yang sempit. Contohnya seperti kemaslahatan dalam berkeluarga atau ekonomi ataupun berpolitik. Selanjutnya adalah maslahat manusia. Ada 3 tingkat maslahat manusia. Yang pertama adalah al-maslahah al-daruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan mendasar yang harus ada pada manusia atau seorang hamba. Bentuk kemaslahatan ini harus ada pada manusia karena dia tidak akan bisa bertahan hidup atau tidak bisa hidup normal jika hal ini tidak dia miliki. Yang kedua adalah al-maslahah al-hajiyat, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan kebutuhan sekunder. Al-maslahah al-hajiyat juga bisa dibilang dengan kemaslahatan yang primer atau kebutuhan primer. Bentuk kemaslahatan ini harus ada dan dibutuhkan oleh manusia karena dia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya jika tidak ada hal ini, walaupun dia bisa bertahan hidup. Contoh al-maslahah al-hajiyat itu seperti adanya pernikahan, muamalah, atau aturan-aturan interaksi lainnya. Yang ketiga adalah al-maslahah al-tahsiniyat. Al-maslahah al-tahsiniyat, kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan adab dalam kehidupan sehari-hari.
Al-maslahah al-tahsiniyat juga dapat disebut dengan kebutuhan sekunder, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan seorang hamba agar kehidupannya semakin tertata sempurna, sehingga memperindah keadaan manusia. Al-maslahah al-tahsiniyat dijaga oleh Allah dengan cara mengajarkan berbagai macam adab dalam kehidupan, seperti aturan cara berpakaian, cara makan, dan aturan dalam berkeluarga, bermuamalah dengan tetangga. Yang selanjutnya adalah al-kulliyatul khamsah, yaitu 5 kemaslahatan yang menjadi kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada hifdzuddin, yaitu menjaga atau memelihara agama. Unsur agama tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa rohani. Karena itu, setiap orang butuh untuk mengisinya dengan ideologi, dan itulah yang disebut dengan agama. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa agama itu adalah sebagian fitrah manusia dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fitran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Sehingga memiliki agama adalah fitrah, dan fitrah manusia itu adalah mengisinya dengan rohani dengan keberadaannya agama Islam. Yang kedua adalah hizful nafas, yaitu menjaga atau memelihara jiwa. Yang ketiga adalah hizful akal, menjaga atau memelihara akal. Akal ini merupakan kelebihan yang menjadi pembeda antara manusia dan makhluk lainnya. Dan yang keempat adalah hizfun nasl, menjaga atau memelihara keturunan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, hizful mal, yaitu menjaga atau memelihara harta. Yang selanjutnya adalah contoh al-kulliyatul khamsah menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing. Yang pertama ada hizfuddin, menjaga atau memelihara agama. Berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. 1. Memelihara agama dalam peringkat daruriyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang masuk peringkat primer, seperti contohnya melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau sholat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama. Yang kedua, memelihara agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti ketika kita dalam perjalanan atau bersafar, kita dianjurkan untuk sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. Yang ketiga, memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, misalnya menutup aurat baik di dalam maupun di luar sholat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Ketiga ini kerap kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Contoh yang kedua adalah hizfun nafas, memelihara atau menjaga jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat juga. Yang pertama, memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, seperti
memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Yang kedua, memelihara jiwa dalam peringkat hajiat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan di laut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. Yang ketiga, memelihara dalam tingkat tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, tata cara berpakaian. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang. Yang ketiga, hifzul akal, memelihara akal atau menjaga akal. Dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi 3 tingkat. Yang pertama, memelihara akal dalam peringkat daruriyat, seperti diharamkan meminum minuman keras atau khamar. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Yang kedua, memelihara akal dalam peringkat hajiat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memelihara akal atau menjaga akal dalam peringkat tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. Yang keempat, hifzun nasl, yaitu memelihara atau menjaga keturunan. Ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, seperti disyariatkannya untuk menikah dan dilarang untuk berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Yang kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajiat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Yang ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan. Yang kelima atau yang terakhir, hifzul amal, yaitu menjaga atau memelihara harta. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat juga. Yang pertama, memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. Yang kedua, memelihara harta dalam peringkat hajiat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Yang ketiga, memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.
Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu. Sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. Kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip maqasid syariah. Yang pertama, hukum ditetapkan untuk kemaslahatan manusia sekarang ataupun yang akan datang. Wudi'a syara'i'u innama huwal masalihul ibadi fil ajil wal ajil ma'an. Sesungguhnya syariat-syariat itu diletakkan adalah untuk kemaslahatan hamba untuk saat ini di dunia ataupun yang akan datang di akhirat. Maka Allah itu menurunkan syariat untuk kepentingan hambanya, maksudnya tidak sia-sia, baik itu untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat berupa larangan ataupun perintah. Yang kedua dari kaidah-kaidah atau prinsip maqasid syariah adalah tidak ada kepentingan untuk memberatkan manusia. Inna syari'u lam yaksud ila taklifi bisyaki wal i'nati fih. Sesungguhnya syariat itu tidak bermaksud memberikan beban hukum disertai dengan kesusahan dan kesulitan dalam pelaksanaan hukum itu. Tidaklah Allah itu menurunkan syariat melainkan sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Seperti yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani manusia di luar kemampuannya. Yang ketiga dari prinsip atau kaidah maqasid syariah adalah selalu memperhatikan akibat dari suatu perbuatan. An-nadhara fi malatil a'mali mu'tabaran maqsudun syar'an kanatil af'alu muwafaqatan aw mukhalaqatan. Memperhatikan akibat akhir perbuatan hukum adalah memang diperintahkan oleh syarak, baik perbuatan itu sesuai dengan tujuan syarak. Jadi sebelum kita memutuskan hukum, kita harus memperhatikan dampak dari hukum tersebut. Kita harus memperhatikan tujuan atau dampaknya. Yang keempat dari kaidah atau prinsip maqasid syariah adalah setiap hukum selalu ada ilah dan tujuan. Kullu ma fi syari'ati mu'allal walahu maqsuduhu wa muslihatuhu. Setiap apa-apa yang sudah menjadi ketentuan hukum pasti ada ilah hukum dan maksud serta kemaslahatannya. Apa itu ilah? Ilah adalah bagaimana timbulnya hukum atau sifat hukum yang memiliki kesamaan dengan sifat hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pasti ada cerita atau kisah di balik Allah menetapkan hukum. Kaidah yang kelima atau prinsip yang kelima dari maqasid syariah adalah setiap maqasid syariah harus menggunakan dalil. La taqsida illa bidalil. Tidak ada penyebutan maqasid syariah kecuali disertai dengan dalil. Adanya hukum pasti ada dalil. Kita tidak boleh menetapkan suatu hukum jika tidak disertai dengan dalil, maupun itu berupa hadis-hadis yang disebutkan Nabi atau dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Mungkin itu saja ilmu atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.